Nah, kita di video sebelumnya sudah mempelajari tentang torsi atau momen gaya, kemudian ada titik berat, kemudian ada momen inersia dan momentum sudut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian energi pada gerak translasi. Jadi seperti pada contoh gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1, di sini ya gambar 1. Nah, kalau terdapat suatu benda, silinder ataupun bola yang menggelinding dari suatu bidang miring. Nah, kalau seperti bidang miring, maka kan dia terdapat energi apa? Ada energi EK. Nah, EK-nya ini karena silinder itu kan menggelinding ya, maka dia mengalami kecepatan linier atau EK translasi dan mengalami kecepatan sudutnya, dia akan berputar atau berotasi. Maka benda ini juga mengalami energi kinetik rotasi. Nah, selain ada energi kinetik, karena dia mula-mula berada di suatu ketinggian, di ketinggian H, maka terdapat energi potensial. Nah, sehingga untuk benda yang berada di atas bidang miring, dia memiliki energi potensial, di sini Bu jabarkan, memiliki energi potensial plus EK. Nah, energi potensialnya ini itu sama dengan apa? mGh. Nah, sementara EK ini kan terdapat EK translasi dan EK rotasi, sehingga EK di sini ada EK rotasi dan EK apa? Translasi. Berarti kalau kita jabarkan lagi, berarti ini mGh ditambah, sehingga untuk energi kinetik rotasinya yaitu sebesar apa? Setengah I dikali omega kuadrat. Nah, sementara EK translasi itu apa? Setengah mv kuadrat. Nah, jadi kalau untuk energi pada gerak translasi, kalian analisis dulu soalnya, apakah benda ini bergerak pada bidang datar atau bidang miring. Berarti kalau bidang miring dia memiliki EP, energi potensial. Nah, lalu yang ditanyakan apa? Apakah energi potensialnya atau energi kinetik rotasinya atau EK translasinya. Nah, itu untuk benda yang berada pada suatu bidang miring. Nah, sekarang kita tinjau untuk gambar kedua. Pada gambar kedua ini, benda menggelinding di atas bidang datar. Nah, kalau seperti ini, maka hanya ada energi apa? Energi kinetiknya saja, karena kan hanya itu sama dengan 0, karena kan dia berada di atas permukaan tanah atau lantai gitu ya. Nah, kalau seperti ini maka hanya ada energi kinetik. Nah, energi kinetiknya ini ada apa? Ada EK translasi plus EK rotasi. Nah, artinya apa? Artinya suatu benda atau silinder ataupun bola yang menggelinding di atas permukaan bidang datar, dia itu mengalami kecepatan linier. Kemudian juga mengalami apa? Mengalami kecepatan sudutnya, dia kan berotasi nih, arahnya ke sana. Nah, berarti kalau dia bergerak seperti itu, ada EK translasi dan EK rotasi. Nah, EK translasinya itu masih sama, setengah mv kuadrat. Sementara EK rotasi yaitu apa? Setengah dikali momen inersia dikali dengan kecepatan sudutnya. Nah, jadi untuk suatu benda yang bergerak translasi maupun rotasi itu tergantung dari besar momen inersianya. Gitu. Nah, kalau pada soal nomor 8, pada soal nomor 8 ini yang diketahui adalah silinder pejal. Nah, karena pada suatu silinder pejal, besar momen inersianya itu sama dengan apa? Setengah mr kuadrat. Nah, ini untuk silinder pejal. Jadi, suatu benda, jadi setiap benda itu memiliki ketetapan untuk nilai inersianya. Nah, ini untuk yang pembahasan tentang energi pada gerak translasi dulu. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan soal nomor 8. Nah, di sini kita akan bahas soal nomor 8. Nomor 8 ini yaitu untuk suatu silinder pejal dengan jari-jari R, maka R-nya adalah 5 cm. Nah, 5 cm ini kita ubah ke dalam meter. Berarti berapa? 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, lalu bermassa 0,25 kg. Dan bertranslasi dengan kelajuan linier 4 meter per second. Nah, berarti kalau diketahui kelajuan linier, maka itu adalah
kecepatan linearnya sebesar berapa? 4 meter per second. Nah, lalu yang ditanyakan adalah tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, silinder juga berotasi. Nah, maka yang ditanyakan adalah EK-nya berapa? Nah, EK di sini tadi EK translasi plus EK rotasi. Nah, oke, kita kerjakan dulu ya. Untuk yang EK translasi atau langsung saja. EK translasi itu sama dengan setengah mv kuadrat plus apa? EK rotasi. Setengah inersia dikali dengan omeganya. Nah, omega di sini kan tidak diketahui. Yang diketahui hanya ada apa? Hanya ada V dan R. Nah, maka kita ubah untuk kecepatan sudut, kita ubah ke dalam persamaan V per R. Oh ya, ini kuadrat. Nah, berarti V per R dikuadratkan. Nah, jadi kita bisa dapatkan EK-nya berapa. Nah, karena di sini untuk EK rotasi kan terdapat I ya, momen inersia. Inersia untuk silinder pejal itu sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, berarti kita masukkan ke dalam persamaannya. Kalau EK itu sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah inersia dikali omega. Omeganya kan tadi kita ubah ya. Ini V per R. Nah, maka EK-nya itu adalah setengah M dikali V kuadrat plus setengah I-nya, inersianya yaitu apa? Setengah MR kuadrat dikali dengan omega kuadrat. Omeganya itu sama dengan V per R. Nah, maka kita kuadratkan V per R dikuadratkan. Nah, berarti kita bisa hitung nih. Ini setengah MV kuadrat plus setengah dikali setengah, berarti kan 1/4M. Nah, R kuadrat di sini kan V per R-nya dikuadratkan, sehingga R kuadrat dan R kuadrat nanti saling menghilangkan. Sisa apa? Massa dikali V kuadrat. Nah, ini tinggal kalian masukkan nih. Massanya berapa tadi? Massanya 0,25 kg. Dan V-nya yaitu 4 meter per second, sehingga EK-nya kita bisa dapatkan. Nah, oke, ini untuk nomor 8. Bisa dipahami ya?